Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari penjelasan yang baru saya paparkan tentang perpajakan, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ciri-ciri pajak sebagai berikut, yaitu 1. Dipungut oleh negara, diwakili oleh pemerintah pusat maupun daerah, sesuai amanat undang-undang dan bersifat memaksa atau wajib. Dari itu pula sebabnya pembayar pajak disebut dengan wajib pajak. Yang kedua, tidak dapat kontraprestasi langsung. Dan yang ketiga, digunakan membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Pajak memiliki 4 jenis fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Kedua, fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, fungsi stabilisasi pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Dalam perjanjian asuransi, diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut yang dimaksudkan sebagai pembiayaan atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keseluruhan dari keamanan jiwanya kepada negara, sehingga masyarakat harus membayar premi kepada negara. Yang kedua, teori kepentingan. Teori kepentingan diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan setiap orang, termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Dan yang ketiga, teori gaya pikul. Teori ini berpangkal pada asas keadilan, yaitu bahwa setiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama. Pajak yang dibayar adalah menurut gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Selanjutnya, teori bakti. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini mendasarkan bahwa negara mempunyai hak untuk memungut pajak. Dan yang terakhir, yang kelima, teori gaya beli. Pembayaran pajak dimaksudkan untuk memelihara masyarakatnya. Teori ini berdasarkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu atau negara, sehingga pajak lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pemungutan pajak. Ada 3 macam sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yaitu ditentukan oleh pemerintah atau negara. Dalam hal ini, bon pajak ditentukan oleh otoritas pajak. Dari wajib pajak hanya tinggal membawanya, misalnya pajak bumi dan bangunan ataupun PBB. Dan yang kedua, Self Assessment System, yaitu ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Kemudian, wajib pajak membayarnya, akan tetapi nanti otoritas pajak akan menguji keablasannya. Jika masih kurang atau lebih, maka kekurangan itu harus dibayar atau kelebihan itu bisa dikembalikan atau digunakan untuk membayar pajak yang lain. Misalnya, PPh pasal 25. Dalam sistem ini, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dan yang terakhir, withholding system, yaitu dibayar melalui wajib pajak.
lainnya melalui pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dipotong atau dipungut merupakan kredit pajak atau pelunasan pajak lagi wajib pajak yang dipotong atau dipungut tersebut. Jika masih kurang atau lebih, maka kekurangannya itu harus dibayar atau kelebihan itu bisa dikenakan atau membayar pajak yang lain, misalnya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan sebagainya. Sejak Undang-Undang Perpajakan tahun 1984 sampai dengan saat ini, cara yang diterapkan di Indonesia adalah kombinasi dan sistem self-assessment, official assessment, dan withholding system. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai dasar perpajakan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.